wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi. Kalau selamat pagi jawabannya selamat pagi. Kalau semangat pagi jawabannya pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi. Alhamdulillah, ini hari Jumat kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan kultum dari Bu Nurul. Marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat tahmid di lisan bersama. Materi kemarin kultumnya tentang rukun iman dan rukun Islam. Kemarin ada yang request yang minta tentang kisah Nabi. Ya deh, hari ini tentang kisah Nabi, tentang Nabi Adam alaihi salam. Kehidupan yang pertama itu dulu di surga. Jadi di surga sudah ada penduduknya, yaitu malaikat, jin, dan setan. Awalnya malaikat, jin, dan setan itu hidupnya di surga. Setelah itu Allah berfirman kepada penduduk surga, kepada malaikat, jin, dan setan, untuk bahwa Allah bercerita bahwa Allah akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Allah berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, besok Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Terus penduduk surga ada yang protes, ngapain diciptakan manusia? Paling mereka hanya akan merusak bumi, paling mereka hanya akan saling membunuh di bumi. Terus Allah menjawab, aku lebih tahu daripada kalian. Setelah itu Allah menciptakan satu orang manusia yang pertama, diciptakan dari tanah liat. Dari apa? Diciptakan dari tanah liat, dibentuk menjadi manusia. Berarti kalau tanah liat dibentuk menjadi manusia, terus jadinya seperti apa? Iya, seperti orang, kayak patung, belum dikasih nyawa, bergerak enggak? Enggak, masih berdiri seperti patung, belum bergerak. Setelah itu sama Allah ditiupkan ruh, ditiupkan nyawa. Sebelum ditiupkan nyawa, penduduk surga bingung, malaikat setan bingung. Iki apa kok bentuknya kayak gini? Ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya. Bahkan ada yang bercerita setan itu gumun, terus setan itu masuk dari telinganya Nabi Adam kiri, keluar telinga kanan, masuk lagi dari hidung, keluar dari telinga, gitu. Karena gumun. Ini apa? Itu diciptakannya Nabi Adam. Tadi dibuat dari apa? Dari tanah liat. Setelah itu, kalau setan diciptakan dari apa? Api. Kalau malaikat, cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya, setan diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Setelah diciptakan, sudah membentuk manusia, ditiupkan roh, dikasih nyawa. Setelah itu Nabi Adam hidup, dapat bergerak, merasa lapar, terus merasa haus, ngantuk, kan manusia. Setelah itu Nabi Adam sudah hidup, terus Allah menyuruh kepada mereka, kepada penduduk surga yang lain. Berarti tadi di surga ada siapa aja? Setan, jin, malaikat, ditambah Nabi Adam. Selain Nabi Adam ada manusia lain enggak? Ada enggak? Tidak
tidak hanya Nabi Adam. Setelah itu menyuruh kepada malaikat, jin dan setan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Setan, jin, malaikat sujudlah kepada Nabi Adam. Perintah Allah kayak gitu. Tapi setan merasa sombong, dia nggak mau. Dia terbuat dari api, tapi kok disuruh sujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Setan sombong, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud, jin sujud, setan nggak mau sujud. Rajanya setan namanya Iblis. Iblis juga nggak mau sujud. Setelah itu Allah tanya, kenapa kamu kok nggak mau sujud sama Nabi Adam? Itu kan perintah Allah. Kalau perintah Allah itu harus dikerjakan. Aku nggak mau sujud karena aku merasa aku terbuat dari api, kok disuruh sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah. Setelah itu, karena kamu membantah perintah Allah, kamu setan, iblis, kamu akan dikeluarkan dari surga. Ya nggak apa-apa saya dikeluarkan dari surga, tapi saya minta satu syarat. Syaratnya izinkan saya menggoda Adam dan anak cucunya untuk melanggar perintah Allah. Jadi tugasnya setan biar dia punya teman di neraka, dia mau menggoda Adam dan anak cucunya. Berarti anak cucunya Adam itu siapa? Kita manusia. Digoda biar tidak mengikuti perintah Allah. Digoda ben ra gelem salat, ben ra gelem ngaji, itu digoda sama setan, dibisiki sama setan. Wis ra usah salat, dolanan HP wae malah penak toh. Itu namanya bisikan setan. Nek manut berarti kalah karo setan. Iya, harus dipaksa. Kalau sholat harus dipaksa, ngaji harus dipaksa. Setelah itu tadi gak mau sujud, ya. Terus sama Allah dikabulkan permintaannya. Boleh menggoda manusia sampai besok hari kiamat untuk dijadikan teman di dalam neraka. Ya. Setelah itu, karena Adam kan manusia pertama, belum ada temannya. Setelah itu diciptakan manusia kedua dari tulang rusuknya Nabi Adam. Siapa? Hawa, yang dijadikan sebagai istrinya Nabi Adam. Hawa dan Adam dinikahkan oleh Allah di dalam surga. Di dalam surga dinikahkan. Setelah itu Allah bilang kepada Adam dan Hawa, kamu boleh menikmati apa aja yang ada di dalam surga. Kan di surga itu ada apa aja, apa yang dimau ada aja. Ada sungai yang mengalir, kalau gambarannya begitu. Ada buah-buahan yang enak, yang wangi, makanan apa aja. Kamu boleh menikmati sama Adam sama Hawa. Tapi satu yang nggak boleh kamu makan, itu buah kuldi. Iya. Setelah itu Adam dan Hawa menikmati hidup di surga. Terus diganggu oleh setan, dibujuk sama setan. Adam, Hawa, itu buah kuldi enak loh. Kalau kamu makan buah kuldi nanti kamu abadi hidup di surga. Terus Adam dan Hawa terbujuk nggak? Iya, terbujuk dengan rayuannya setan. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah kuldi. Setelah itu pakaiannya lepas, terus bingung mencari tutup untuk pakaian. Iya, terus buat dari daun-daun. Makan buah kuldi, padahal boleh nggak tadi sama Allah? Enggak, larangan Allah. Kalau larangan Allah itu harus dijauhi, tidak boleh dikerjakan. Ketika dikerjakan, makanya Allah, karena kesalahan mereka, Allah dikasih apa? Dikasih hukuman. Tapi Nabi Adam dan Hawa merasa menyesal, merasa bersalah karena melanggar larangan Allah, malah manut bujukannya setan. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa taubat, terus berdoa kepada Allah yang bunyi doanya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
siri. Nabi Adam sudah menzolimi diri sendiri, makanya sampai melakukan kesalahan. Doanya diterima sama Allah, tobatnya diterima sama Allah. Terus tapi hukumannya dikeluarkan dari surga. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ditaruh di suatu negara yang sekarang namanya negara Sri Lanka di India. Hawa diturunkan di sana juga enggak. Nabi Adam di India, Hawa diturunkan di Arab. Jauh mboten? Jauh sekali. Akhirnya mereka saling mencari sampai 40 tahun baru ketemu di Jabal Rahmah. Besok kalau naik haji tahu, oh ini Jabal Rahmah, dulu tempat Nabi Adam bertemu dengan Hawa. Mungkin itu dulu ceritanya, disambung besok lagi, nggak kesiangan. Masih penasaran nggak lanjutannya? Masih. Dari cerita ini kita ambil pelajaran kalau manusia biasa itu pasti melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan kepada manusia, kita harus minta maaf. Kalau merasa salah harus minta maaf. Kalau sama Allah merasa salah, oh iya kok mau nyurah sholat subuh ya, dosa pora, salah enggak? Kalau sama Allah bertaubat, mengucapkan istighfar. Bunyi istighfar gimana? Iya, istighfar terus berjanji tidak akan mengulangi, itu namanya taubat. Mungkin hanya itu yang Nurul sampaikan. Coba sekarang untuk mengetes semangatnya. Tepuk anak soleh bisa? Bisa. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin. Rajin. Orang tua dihormati. Cinta Islam. Islam, yes. Kafir, no. Setan. Iya. Dah, sekarang mau senam dulu atau enggak? Oh iya, coba baris ke lapangan.